Pelajaran yang saya dapatkan adalah bahwa terutama saya ya sebagai seorang kepala rumah tangga itu tidak boleh menjadi orang yang sok kuat. Halo, nama saya Anton. Ini istri saya Nesi. Kami dari Merit Ministry GKDI Cibubur. Kami sudah menikah sejak 2010 dan dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama umur 11 tahun dan yang kedua 7 tahun. Kami menikah 2010 itu bisa dibilang di dalam keadaan yang ideal ya. Kami menikah di usia yang ideal secara umumnya. Setelah menikah kami bisa membeli rumah. Tidak lama setelah itu istri saya bisa hamil anak pertama. Sampai beberapa tahun kemudian hamil di anak kedua. Oke, aku hamil anak kedua. Di kehamilan anak kedua aku ada masalah gangguan. Sampai akhirnya dokter kehamilan kasih ultimatum. Karena 3 kali kontrol tuh gak ada perubahan. Dokter bilang, ibu mau uang atau mau anak ya? Pada saat itu dokter bilang seperti itu. Saya diskusi dengan Anton. Akhirnya kami memutuskan mantap pada waktu itu untuk memilih mempertahankan kehamilan kami. Sampai anak kedua lahir, disitulah mulai ada masalah keuangan yang sepertinya keuangan kami tidak cukup. 1 tahun berjalan, saya sudah tidak bisa mendapatkan penghasilan tambahan dan disitulah awal mulanya keuangan keluarga kami mulai bermasalah. Tapi saya tidak terbuka dengan istri. Saya mulai menutupi masalah keuangan dengan cara cari pinjaman ke bank, mulai dari KTA, kartu kredit, mulailah gali lubang tutup lubang terjadi. Anton kasih tau lah hutangnya itu ternyata sudah mencapai ratusan juta. Di situ saya kaget, itu saya sedih, nangis, iya, marah, apalagi emosi karena setelah saya ketahui itu hutang-hutang yang dia buat itu ternyata bukan dia pakai semua sendiri, yang seperti dia bilang kan uang dia pinjam ke bank untuk menutupi biaya hidup rumah tangga kami kan, ternyata nggak ada pihak-pihak lain yang juga ikut meminjam menggunakan nama Anton gitu kan. Di sinful nature saya itu kan memang emosi ya, saya masih kurang bisa untuk mengendalikan emosi pada waktu itu. Jadi ketambahan lagi ada masalah ini, saya makin marah-marah ke Anton, marah ke anak-anak, marah, saya nggak peduli dengan anak-anak, saya abai. Sampai akhirnya setiap terima rapot itu sepanjang 2020 sama 2021 ya, itu nilai rapot anak yang pertama khususnya karena dia udah SD ya, kalau anak kedua kan pada saat itu masih TK, itu bahkan nilainya tuh ada yang D, dan itu pun nilai yang krusial, yang kalau itu nilai dapat nilai mati udah dipastikan nggak naik kelas. Dan di situ saya malah marah lagi ke anak saya yang pertama ini, si Ken namanya. Saya padahal sebenarnya kan kalau minta mundur dia juga nilainya jelek ya karena kami berdua juga yang nggak membimbing dia. Saya kebetulan sebelum kenal dengan Bang John dan Kak Dame ini, saya kenal dengan Sis Vina. Sis Vina ini salah satu sister dari GKDI Depok. Dia mengajak saya untuk MIT, jadi semacam apa kayak PDA-nya ibu-ibu yang nungguin anak-anaknya sekolah. Itu saya diajak ke rumahnya sampai akhirnya saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Kak Vina. Kak Vina akhirnya mengajak untuk Bible study. Singkat cerita, karena masalah rumah tangga kami itu semakin lama kok semakin dalam, semakin jauh, kayak nggak ada tanda-tanda baik, tanda-tanda yang baik ya. Bahkan saya beberapa kali mengusir Anton, minta cerai. Ya udah, akhirnya pada saat itu saya bilang sama Anton, oke, pilihannya cuma 2, kita mau cerai atau konseling pernikahan. Ya, puji Tuhan ya, selama proses konseling dan Bible study, permasalahan keuangan kami mulai dipulihkan.
Mulai dipulihkan dalam arti kami juga beruntung ada saudara yang mau membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan keuangan kami. Walaupun tidak semuanya terselesaikan, tapi kami melalui konseling yang kami jalani, secara emosional kami terbantu untuk menghadapi permasalahan keuangan kami. Ya, kita benar-benar doa ya, benar-benar banyak doa pada saat itu, benar-benar bergantung sama Tuhan, berserah penuh sama Tuhan, bersandar sama Tuhan. Di situ aku secara pribadi pun juga baru ngerti, oh ini ya yang namanya bersandar sama Tuhan, yang kita udah nggak pakai pemikiran aku sendiri, udah terserah Tuhan mau gimana. Dan pada saat menjalankannya kita tuh ngerasa ada damai sejahtera, walaupun secara hutang kita masih banyak, belum selesai. Dari awal Anton memang udah minta untuk jual rumah, tapi saya nggak setuju karena itu rumah ya setelah nikah kita bisa beli, itu kan kayak suatu kebanggaan ya. Akhirnya kita ini lagi diskusi, kami diskusi dengan Bang John, Kak Dame, Bang Charlie dan Kak Vina. Itu mereka kasih encourage yang sangat kuat buat kami. Akhirnya kami memutuskan untuk menjual rumah itu. Ditambah lagi Anton yang menyadarkan saya, bilang gini, mau dimanapun kita tinggal nanti, mau dimanapun kita berada, selama kita masih berempat, itulah home-nya kita. Jadi rumah ini ya sekedar house, bangunan. Jadi ya itu nggak masalah, selama kita masih berempat, kita tetap jadi home. Tiap malam kami doakan. Puji Tuhan, hanya dalam waktu 1 bulan ya sudah ada pembeli yang berminat. Dan betul, memang setelah kita jual rumah itu hutang memang langsung lunas. Sebelumnya kita udah hitung-hitungan, jadi dari harga rumah yang kita jual, kita untuk bayar hutang, untuk sewa rumah, karena untuk beli rumah lagi kita belum ada dana. Jadi pada saat kita udah yakin dengan mau cari rumah sewa ya, itu Tuhan kirim lagi orang yang untuk membantu. Aku ketemu sama teman yang memang udah aku kenal sebelumnya. Dia tanya, kenapa lu jual rumah gitu kan. Akhirnya aku cerita semuanya, dia kaget karena aku juga bekerja sama dengan dia. Dia kira aku kerja itu tujuannya untuk menghabiskan waktu luang ya, karena anak-anak juga sudah besar semua. Ternyata ada masalah keuangan yang aku hadapi. Dia akhirnya menawarkan untuk meminjamkan rumahnya. Dia bilang, ya udah lu tinggal aja di rumah gua, kan udah kosong, itu rumah kosong udah lama, lu tinggal aja. Terus aku tanya, sampai kapan Kak kami bisa tinggal? Ya sampai lu bisa beli rumah lagi gitu kan. Kira aku cerita ke Anton tentang penawaran rumah itu. Kira kami berdua minta nasihat lagi ke mentor. Kita minta nasihat lagi segala sesuatunya, pertimbangannya gimana baiknya, secara detail kami minta masukan dari mereka. Akhirnya keputusan yang kami ambil adalah kami menerima pinjaman rumah itu ya. Saya melihat istri saya sekarang ini sudah sangat jauh berubah, dimana secara emosional, seperti yang tadi sudah disampaikan, istri saya sangat emosional, sangat bergejolaknya, up down-nya sangat jelas sekali. Tapi sekarang setelah kami berdua dibimbing, secara emosional istri saya sangat terkendali, terlebih lagi dalam menghadapi anak-anak. Efek dari kesabaran istri saya sekarang ini, jadi anak-anak sudah mulai pelajarannya terutama ya sudah mulai sangat membaik, sangat terbantu karena kami juga sudah mulai bisa bersabar untuk mengajar anak-anak, mendampingi anak-anak untuk belajar, dan itu sangat membantu dari segi nilai-nilai mereka. Oke, kalau aku sendiri memandang suami aku sekarang ini itu sebagai orang yang sangat bertumbuh luar biasa, bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam karakternya. Itu dia sebagai pemimpin, sebagai imam itu mengikuti apa yang Alkitab standarnya. Imam dan pemimpin keluarga itu standarnya Alkitab, bukan lagi standarnya dunia. Jadi kami sudah bisa devo bareng, jadi setiap mau tidur gitu kami pasti ada ambil waktu untuk baca Alkitab sama-sama, doa sama-sama, kita saling sharing hari ini apa aja yang udah kita lakukan. Bahkan sekarang Anton itu tadinya orangnya sangat tertutup ya, seperti tadi dijelaskan di awal, dia punya masalah keuangan, gajinya yang gak cukup aja dia gak cerita ke aku, gak share, dia tanggung semua bebannya.
Sekarang dia udah bisa share sekecil apapun itu ke anak-anak, dia juga sudah lebih luas, udah bisa tadinya dia berpikir anak-anak itu urusannya aku, tapi sekarang dia mau taking care anak-anak, termasuk mendidik pelajaran di sekolah, atau mau mendampingi, mau membantu aku untuk mendampingi pelajaran anak-anak. Dan yang lebih surprise-nya lagi ya, untuk Ken di tahun ini dia naik kelas 6, itu nilai-nilainya sangat jauh berbeda, sangat drastis. Dari D berubah jadi B, dan itu sangat luar biasa sekali ya perjuangannya dia ya, perjuangan Ken untuk mau berubah menjadi lebih baik. Pelajaran yang saya dapatkan adalah bahwa terutama saya ya sebagai seorang kepala rumah tangga itu tidak boleh menjadi orang yang sok kuat. Jadi setiap ada permasalahan kita harus secara vulnerable, kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Selain mengakui, kita juga harus terbuka kepada pasangan kita, kepada mentor kita, karena melalui mereka lah justru kita dapat dikuatkan. Jadi apapun permasalahan yang kita hadapi, terutama saya sebagai kepala rumah tangga, jangan sekali-sekali mengandalkan kekuatan sendiri. Walaupun memang gengsi itu selalu pasti muncul untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada, tapi melalui pengalaman yang saya jalani selama, ternyata itu tidak benar. Jadi yang saya tekankan sih, kita harus selalu terbuka dan mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Dan yang terutama kita harus memiliki komunitas yang baik yang bisa membantu kita, memberikan support yang positif. Di sini aku kalau bisa dikelompokkan posisinya sebagai korban. Kalau sebagai korban itu jangan terus-menerus korban nih, kayak mengasihani diri sendiri atau menuntut orang yang udah menyakiti kita untuk berubah. Jadi aku mengencourage semua untuk ya udah, kitanya aja dulu yang berubah. Walaupun kita korban, kita balik lagi ke Tuhan, balik ke Bible, sehingga kita bisa berakar, bertumbuh dan berbuah.